Perkenalkan, nama saya Sartika Oligi, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengembangan kepribadian menurut Erik H. Erikson. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi Erik A. Erikson. Erik H. Erikson adalah salah satu tokoh psikoanalisis yang lahir di Frankfurt, Jerman 15 Juni 1902. Ayah kandung Erikson adalah seorang pria kebangsaan Denmark yang meninggalkan Erikson pada usia 3 tahun, sehingga ibu Erikson yang bernama Karja Abrahamsen menikah lagi dengan Theodore Homberger yang menjadi ayah tiri Erikson, dan namanya Hamburger kini menjadi bagian dari nama Erikson setelah lulus SMA. Nah, Erikson menjadi seniman namun tidak mengambil kuliah seni dan memilih berkeliling Eropa untuk menikmati belajar seni. Erikson menjadi guru pada sekolah yang dikelola Dorothy Buringham, teman Anna Freud yang direkomendasikan oleh Peter Bloss pada usia 25 tahun 1927 sampai 1933. Nah, Erikson belajar sebagai child analyst di Vienna Institute bersama Anna Freud dan menikah Joan Serson pada tahun 1930. Nah, serta memiliki tiga orang anak selama tahun tersebut. Selama Erikson mendapat sertifikat tahun 1933 ketika Erikson pindah ke Copenhagen dan pindah ke Boston, Amerika. Nah, di sini Erikson menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ego kreatif. Nah, ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atau masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Apabila menemukan hambatan atau konflik pada suatu fase, ego menyerah tetapi bereaksi dengan menggunakan kombinasi antara kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan lingkungan. Nah, ego yang sempurna memiliki 3 dimensi, yaitu fakultas, universalitas, dan aktualitas. Nah, yang pertama, fakultas adalah kumpulan sumber data dan fakta secara metode yang dapat dicocokkan atau diverifikasikan dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dan yang kedua, universalitas adalah dimensi yang mirip dengan prinsip realita yang dikemukakan oleh Freud. Nah, yang ketiga, aktualitas adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Nah, seperti kita mengajak teman kita untuk
untuk mencapai apa yang kita inginkan ke depannya. Erikson berpendapat bahwa sebagian ego yang pada individu bersifat sadar dan mengorganisir pengalaman yang terjadi pada masa lalu dan pengalaman yang akan terjadi pada masa akan mendatang. Nah, dalam hal ini Erikson menemukan 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity, yang umumnya akan mengalami pengembangan pesat pada masa dewasa meskipun ketiga aspek tersebut terjadi pada setiap fase kehidupan. Nah, pertama, body ego merupakan suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain. Nah, yang kedua, ego ideal merupakan suatu gambaran terkait yang konsep diri yang sempurna. Nah, dan ketiga, ego identity merupakan gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Nah, yang kedua, di sini ego otonomi fungsional. Nah, saya akan menjelaskan ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Nah, contohnya yaitu hubungan ibu dan anak. Nah, dan yang ketiga, pengaruh masyarakat. Nah, pengaruh masyarakat adalah pembentuk bagian tersebut ego meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Erikson mengemukakan faktor yang mempengaruhi kepribadian yang berbeda dengan Freud. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.